Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah diduga adalah putra Brawijaya kelima Raja terakhir Majapahit, versi Babat dari seorang selir Tionghoa. Selir Tionghoa ini putri dari Kiai Batong, alias Tan Gohuat, karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu. Bre Kertabumi terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tionghoa dinikahi Arya Damar, alias Swan Liong, melahirkan Raden Kusen, alias Kinsan. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Tionghoa adalah Siu Banci, putri Tan Gohuat dan Siu Teo dari Gresik. Tan Gohuat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syaikh Bantong, alias Kiai Batong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik kali ini, kami akan mengulas tentang pendiri Kerajaan Demak, yaitu Panembahan Jinbun atau yang lebih dikenal dengan Raden Patah. Raden Patah alias Jinbun bergelar Panembahan Jinbun. Lahir Palembang tahun 1455, wafat Demak tahun 1518, adalah pendiri dan Sultan Demak pertama yang memerintah tahun 1478 sampai tahun 1518. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong Semarang, ia adalah keturunan Tionghoa dan memiliki nama kecil Jinbun tanpa nama marga di depannya, karena hanya ibunya saja yang berdarah Tionghoa. Jinbun memiliki arti orang yang kuat. Menurut sejarawan Belanda yaitu Pigeaud dan de Graaf, sejarawan Australia Merle Kelvin Rickleffe menulis bahwa pendiri Demak adalah seorang Tionghoa Muslim, bernama Cek Kopo atau Pater Rodin Senior. Rickleffe memperkirakan bahwa anaknya adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Oriental dijuluki Pater Rodin, mungkin maksudnya Badrudin, atau Kamarudin, meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim dikenal dengan nama Trenggana, bertahta tahun 1505 sampai tahun 1518 dan tahun 1521 sampai tahun 1546, membangun keunggulan Demak atas Jawa. Nama Raden Patah memiliki banyak nama, di antaranya Praba atau Raden Bagus Kasan atau Hasan, yang memiliki nama Tionghoa Jinbun sehingga disebut juga Senapati Jimbun atau Panembahan Jimbun, bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, tahun 1455 sampai tahun 1518. Nama Patah sendiri berasal dari kata Al-Fatah, yang artinya, Sang Pembuka, karena ia memang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, sedangkan menurut Serat Praniti Radia, bergelar Sultan Shah Alam Akbar, dan dalam Hikayat Banjar disebut Sultan Surya Alam. Terdapat berbagai versi tentang asal-usul pendiri Kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah diduga adalah putra Brawijaya kelima Raja terakhir Majapahit, versi Babat dari seorang selir Tionghoa. Selir Tionghoa ini putri dari Kiai Batong, alias Tan Gohuat, karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu. Bre Kertabumi terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tionghoa dinikahi Arya Damar, alias Swan Liong, melahirkan Raden Kusen, alias Kinsan. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Tionghoa adalah Siu Banci, putri Tan Gohuat dan Siu Teo dari Gresik. Tan Gohuat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syaikh Bantong, alias Kiai Batong. Menurut Suma Oriental karya Tome Pires, pendiri Demak bernama Pater Rodin, cucu seorang masyarakat kelas rendah di Gresik. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, nama panggilan waktu Raden Patah masih muda adalah Jinbun, putra Kung Tabumi, alias Bre Kertabumi alias Brawijaya kelima, Raja Majapahit atau versi Pararaton, dari selir Tiongkok. Kemudian selir Tionghoa diberikan kepada seorang berdarah setengah Tionghoa bernama Swan Liong di Palembang. Swan Liong merupakan putra yang Wisisa, alias Hyang Purwawisesa, dari seorang selir Tiongkok. Dari perkawinan kedua itu lahir Kinsan, alias Raden Kusen. Kronik Tiongkok ini memberitakan tahun kelahiran Jinbun adalah tahun 1455. Mungkin Raden Patah lahir saat Bre Kertabumi belum menjadi raja, memerintah tahun 1474 sampai tahun 1478.
Menurut Slamet Muljana tahun 2005, Babat Tanah Jawi teledor dalam mengidentifikasi Brawijaya kelima sebagai ayah Raden Patah sekaligus ayah Arya Damar. Yang lebih tepat isi naskah kronik Tiongkok Sampokong terkesan lebih masuk akal, bahwa ayah Suan Liong alias Arya Damar, adalah yang Wisisa, berbeda dengan ayah Jinbun, alias Raden Patah, yaitu Kung Tabumi atau Kertabumi alias Brawijaya kelima. Menurut sejarah Banten, pendiri Demak bernama Cucu atau Gan Eng Wan, putra, atau bawahan, mantan Perdana Menteri Tiongkok, Haji Gan Eng Chu, yang pindah ke Jawa Timur. Cucu mengabdi ke Majapahit dan berjasa menumpas pemberontakan Arya Dilah Bupati Palembang. Berita ini cukup aneh karena dalam Babat Tanah Jawi, Arya Dilah adalah nama lain Arya Damar, ayah angkat Raden Patah sendiri. Selanjutnya, atas jasa-jasanya, Cucu menjadi menantu Raja Majapahit dan dijadikan Bupati Demak bergelar Arya Sumangsang atau Arya Suganda. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen atau Husain. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah, membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama pesantren Gelagahwangi semakin maju. Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya, diidentifikasi sebagai Brawijaya kelima, merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak, dengan ibu kota bernama Bintara. Menurut kronik Tiongkok, Jinbun pindah dari Surabaya ke Demak tahun 1475, kemudian ia menaklukkan Semarang tahun 1477 sebagai bawahan Demak. Hal itu membuat Kung Tabumi, alias Bray Kertabumi, di Majapahit resah, namun, berkat bujukan Bong Sui Ho, alias Sunan Ampel, Kung Tabumi bersedia mengakui Jinbun sebagai anak, dan meresmikan kedudukannya sebagai bupati di Bingtulo, ejaan Tionghoa untuk Bintoro. Versi perang antara Demak dan Majapahit diberitakan dalam naskah Babat dan Serat, terutama Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Dikisahkan, Sunan Ampel melarang Raden Patah memberontak pada Majapahit karena meskipun berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayah Raden Patah. Namun sepeninggal Sunan Ampel, Raden Patah tetap menyerang Majapahit. Brawijaya moksa dalam serangan itu. Untuk menetralisasi pengaruh agama lama, Sunan Giri menduduki tahta Majapahit selama 40 hari. Versi kronik Tiongkok dari kuil Sampokong juga memberitakan adanya perang antara Jinbun melawan Kung Tabumi tahun 1478. Perang terjadi setelah kematian Bong Sui Ho, alias Sunan Ampel. Jinbun menggempur ibu kota Majapahit. Kung Tabumi alias Bray Kertabumi ditangkap dan dipindahkan ke Demak secara hormat. Sejak itu, Majapahit menjadi bawahan Demak dengan dipimpin seorang Tionghoa Muslim bernama Nyolaiwa sebagai bupati. Versi Profesor Dr. Nicholas Johannes Krom dalam buku Javan Segeskiedenis, dan Profesor Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada, mengatakan bahwa bukanlah Demak yang menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya kelima, tetapi adalah Prabu Girindrawardana. Kemudian pasca serangan Girindrawardana atas Majapahit pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardana kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya kelima. Kekuasaan Girindrawardana tidak begitu lama, karena patihnya melakukan kudeta dan mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya ke-6. Perang antar Demak dan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya ke-6. Bukan pada masa Raden Patah dan Prabu Brawijaya kelima. Pada tahun 1485, Nyolaiwa mati karena pemberontakan kaum pribumi. Maka, Jinbun mengangkat seorang pribumi sebagai bupati baru bernama Pabutala, yang juga menantu Kung Tabumi. Tokoh Pabutala ini identik dengan Prabu Nata Girindrawardana, alias Dyah Ranawijaya, yang menerbitkan Prasasti Jiu tahun 1486, dan mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Selain itu, Dyah Ranawijaya juga mengeluarkan Prasasti Petak, yang berkisah tentang perang melawan Majapahit. Berita ini melahirkan pendapat kalau Majapahit runtuh tahun 1478 bukan karena serangan Demak,
melainkan karena serangan keluarga Girindrawardhana. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Raden Patah juga tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha sebagaimana wasiat Sunan Ampel, gurunya, meskipun naskah Babat dan Serat memberitakan ia menyerang Majapahit. Hal itu dilatar belakangi persaingan politik memperebutkan kekuasaan Pulau Jawa, bukan karena sentimen agama. Lagi pula, naskah Babat dan Serat juga memberitakan kalau pihak Majapahit lebih dulu menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Tome Pires dalam Suma Oriental memberitakan pada tahun 1507, Paterodin alias Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak yang baru diperbaiki. Lalu pada tahun 1512 menantunya yang bernama Pate Unus Bupati Jepara menyerang Portugis di Malaka. Tokoh Pate Unus ini identik dengan Yatsun dalam kronik Tiongkok, yang diberitakan menyerang bangsa asing di Moa Loksa tahun 1512. Perbedaannya ialah, Pate Unus adalah menantu Paterodin, sedangkan Yatsun adalah putra Jinbun. Kedua berita baik dari sumber Portugis ataupun sumber Tiongkok, sama-sama menyebutkan armada Demak hancur dalam pertempuran ini. Silsilah dari ibu, Siu Banci, Raden Fatah anak Siu Banci bin Syekh Bentong, bin Syarif Hasanuddin Kuro bin Syekh Muhammad Yusuf As-Siddiq, bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Menurut naskah Babat dan Serat, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Yang pertama adalah Syarifah Asyikah, yang merupakan putri bungsu Sunan Ampel, melahirkan Pati Unus dan Sultan Trenggana. Istri kedua ialah Soleha melahirkan Raden Kikin alias Surowiyoto, Ratu Masnyawa, Ratu Pembayun dan Dewi Ratih. Istri yang ketiga seorang putri dari Randu Sanga, melahirkan Raden Kanduruan. Raden Kanduruan ini pada masa pemerintahan Sultan Trenggana berjasa menaklukkan Sumenep. Ketika Pangeran Sabranglor meninggal tahun 1521, putra mahkota Pangeran Surowiyoto dan adik ipar dari Pati Unus, Raden Trenggana bersaing memperebutkan tahta. Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin, akhirnya mati dibunuh putra sulung Raden Trenggana yang bernama Raden Mukmin alias Sunan Prawata, di tepi sungai Lasem. Oleh karena itu, Raden Kikin pun dijuluki Pangeran Sekar Sedaing Lepen, artinya bunga yang gugur di sungai. Kronik Tiongkok hanya menyebutkan 2 orang putra Jinbun saja, yaitu Yatsun dan Tungkalo, yang masing-masing identik dengan Pangeran Sabranglor dan Sultan Trenggana. Dalam Suma Oriental, Tome Pires menulis bahwa Paterodin memiliki putra yang juga bernama Paterodim, dan menantu bernama Pate Unus. Berita versi Portugis ini menyebut Paterodin Junior lebih tua usianya daripada Pate Unus, dengan kata lain Sultan Trenggana disebut sebagai kakak ipar Pangeran Sabranglor. Cukup sekian kisah dari Raden Patah, semoga bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda semua. Salam hangat dari kami. Wassalam.